yang pertama monggo langsung aja lah nggih. Pak Hafid Mustafa. Monggo. Oh, langsung saja nih Bu. Nggih. Ya, saya share dulu materinya. Aduh, Jong. Email ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Guru. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, bentar. Sebelum saya lanjutkan, kalau saya tanya apa kabar semuanya, anak-anak jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang tangannya ya. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada pertemuan pagi ini, ya, kita sedikit membahas tentang tema, yaitu tema yang pertama atau di bab pertama, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Tetapi sebelum masuk ke tema, sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Ya Pak. Ya, oh ini belum berdoa. Saya tunjuk ke Mas Ahmad Ritauddin. Monggo silakan untuk saya lagi ya Pak. Langganan ini. Untuk membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Saya persilahkan. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampun Pak Guru. Ya, terima kasih Mas Ahmad Ritauddin. Semoga dengan doa yang kita awali tadi membawa berkah bagi kita semua. Kegiatan pada hari ini lancar, kegiatan pada hari ini bermanfaat. Amin amin Allahumma. Amin. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Mas Ahmad Ritauddin, Hadir Pak. Mbak Arisatul. Hadir Pak. Oh, ini Arisatul M-nya M apa ini? Muawana Pak. Oh, Muawana. Hanya M tok ini kan, kalau hanya M tok kan jadi pertanyaan nih. Iya Pak. Ervina dia. Hadir. M-nya manis mungkin. Alamak. Komisa, Hadir Bapak. Fatahila. Belakang Pak. Mandi Pak. Belakang Pak. Belakang. Masih di Belakang. belakang ini. Pak. Belakang Pak. Indah, Mufroda. Di kamar Belakang mandi. juga. Belakang Kamar mandi juga. juga. Belakang Iya. juga Pak. Tuh, Ismail, Hadir Pak. Zuhrul Fuad, Hadir Pak. Siti Halimah, Hadiro. Sri Lestari, Hadiro. Zainul, Hadir. Hadir Pak. Zain, Saya Selamat Arif. Lambat kayaknya Pak. Oh, Terlambat Pak. kayaknya Pak. Nah, ya. Ada di Ya. perjalanan. Ya. Telat ini ya. Oh, bannya bocor ini. Bisa jadi Pak. Siangan kali Pak. Ya,
kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Alhamdulillah sudah hadir semua, walaupun ada beberapa teman kita yang belum bisa hadir. Semoga cepat sampai pada pembelajaran di kelas ini. Ya, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu dengan tema menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Kira-kira temanya menarik apa enggak, Mas Ahmad Ritaudin? Sangat menarik, Pak. Menantang ini. Mas Dinul gimana itu? Alhamdulillah Pak. Maju Pak. Cepetan Pak. Kayaknya menarik ya Pak. Kelihatannya Mas Dinul itu penasaran sekali untuk ingin bertanya. Iya, penasaran Pak saya Pak. Kayak apa isinya gitu Pak? Ya, sebelum kita lanjutkan tema kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini, yang pertama, kalian semua atau kita semua dapat menunjukkan keimanan terhadap sifat Rahman dan Rahim bagi manusia dan ekosistemnya. Atau ekosistem lainnya. Yang kedua, dapat membuktikan keimanan terhadap melalui penggunaan air untuk bersuci dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lainnya. Terus kemudian, yang ketiga, yang meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individu dan kesolehan sosial dalam pemanfaatan air sebagai alat bersuci. Terus yang keempat, ya, siswa dapat menggolongkan macam-macam air yang digunakan sebagai alat suci. Yang kelima, memproyeksikan metode berpikir analogis atau yang kita kenal dengan kias untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Terus yang keenam, yaitu mendemonstrasikan berpikir analogis atau kias sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Dari tujuan pembelajaran ini, ya sedikit saya sampaikan bahwasanya ketika pembelajaran memiliki tujuan ini supaya pembelajaran kita itu lebih terarah. Ya, jadi ibarat kita mau pergi ke Wonosobo, ke tempatnya Pak Fuad, itu kita tidak perginya ke Kerdek, tapi tujuannya kita ke Mojo Tengah ya Pak. Ya. Ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini? Tidak ada Ya, Pak. Pak. Tidak ada. Pak, belum. Saya lanjutkan. Jelas, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini belum Masya semangat Allah. ini. Tayyib, tayyib. Ini belum semangat ini. Waduh. Coba tangannya diangkat dulu, tangannya diangkat dulu. Gini. Ya, diputar-putar. Ya. Ke depan. Ini ngapain Ke Pak atas ini? lagi. Ngapain ini? Ya, ke atas lagi. Ngapain Ke Pak? atas ini? lagi. Ayo. Supaya tidak setruk. Kan di atas. Nah, terus kemudian sekarang pegang dagu. Ngaku. Punya uang Pak, nggak Dagu dikasih ini. saku ini Pak. Lagu ini, Pak. Kahi. Ternyata, Kayak gini, ya, ikut lagi. ternyata Ternyata salah ya, Pak. yang ibu-ibu, yang mbak-mbak itu ada di kerudung. Waduh. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum bahas ke materi, ini saya bagi kelompok atau sebagainya nanti ya. Untuk kelompok 1 ini ada Mbak Arisatul Muawanah, Mbak Komisah, Mas Ismail Taudin, Mbak Ervi Nadia, yang ketiga Indah Murodah, yang keempat Muhammad. Ini ada Fatahillah, Siti Halimah, Sri Lestari, dan Zain Arif. Sudah hafal semua kelompoknya? Sudah Pak. Ya, Pak. Dicatat ya, jangan lupa itu. Ya. Nanti kalau lupa, saya hukum lari-lari ke lapangan. Asik gitu, Pak. Sehat. Nah, coba perhatikan gambar di atas dulu. Kita perhatikan dulu, anak-anak perhatikan dulu semuanya. Coba
Mbak Ervina, kira-kira Ya, itu Pak. gambar apa Mbak Ervina? Gambar apa itu kira-kira? Orang yang nada air, Pak. Oh, orang yang nada Iya kan? air. Oh. Nada mau ambil ya, Pak? Kalau Mas Fuad coba, Itu Mas gambar, Fuad itu gambar apa? gambar orang mau wudhu, Pak. Tangan mau Orang mau ambil air. wudhu. Ya. Oh, tangan mau ambil air. Nah, coba Mbak Sri Lestari, kira-kira ini gambar apa? Gambar yang kedua ini? Gambar yang kedua gambar batu, Pak. Oh, batu. Pak Ismail, Mas Ismail. Gambar kerikil, Pak. Oh, kerikil. Nah, itu kelihatannya Bu Siti Halimah ini pengen jawab ini untuk yang nomor 3 itu. Kira-kira apa itu Bu Siti Halimah? Itu gambar tanah. Oh, gambar Tangan di atas tanah. tanah. Apakah betul Mbak Homisah coba itu gambar apa yang ketiga itu? Itu gambar tangan pegang tanah. Tangan pegang tanah. Kalau menurut Mbak Zainul coba dari ketiga gambar itu apa yang bisa diangan-angankan atau bisa dipikirkan dari ketiga gambar itu Mas Zainul coba? Ketiga-tiganya ini menggambarkan sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Air itu digunakan untuk bersuci, kemudian batu juga bisa digunakan untuk bersuci, yang ketiga itu tanah bisa digunakan untuk bersuci, yaitu dengan cara tayamum. Betul Mas Fatah ini yang baru datang? Mas Fatah? Mas Zain Arif coba betul apa tidak itu? Pak, betul sekali itu Mas Zainul. Arisa coba itu. Iya Pak, betul. Oh, Yang betul. dijawab Pak Zainul betul. Alhamdulillah 100. Ampun. Dapat hadiah. Ketiga gambar ini ya, alhamdulillah. Ya, tema kita hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Yang pertama kita pelajari dulu pengertian tentang bersuci. Nah, coba Mbak Khomisa dibaca itu pengertiannya bersuci. Terima kasih. Bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab taharah ad-dohuroh. Bermakna bersih dan suci. Betul Pak Zain? Betul sekali Pak. Nah, coba diulangi. Bersuci dalam bahasa Arab toharoh bermakna bersih dan suci Pak. Ya. Coba Mbak Sri Lestari ini yang menurut istilah. Dalam istilah fikih, toharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, betul Mbak Arisa itu? Oh betul Bapak. Ya, coba diulangi lagi. Bersuci dalam bahasa Arab toharo. At-toharo bermakna bersuci dan suci. Ya, betul Mbak Zainul? Betul. Baca, Pak. Betul. Yang ditanyakan tadi apa? Yang di bawah, Pak. Yang Yang bawahnya, Yang di yang bawah yang istilah. istilah. Iya. Berarti Mbak Pak, Arisa konsen, kurang Pak. kok. Konsen, Oh. Pak. Fokus, Pak. Harapan Pak Guru. Coba diulangi Mas Zainul itu. Dalam istilah fikih, taharoh memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Ini paham semua ini dari pengertiannya? Paham? Paham Pak Guru. Paham, Jadi Pak. ada pengertian bersuci secara bahasa atau secara bahasa ya. Ini berasal dari bahasa Arab, terus kemudian ya ada bersuci dalam istilah fikih atau secara istilah atau syarak. Terus kemudian setelah kita paham apa itu pengertian bersuci, baik itu secara bahasa maupun istilah, ya kita kita tahu dulu perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Nah, ini kalau bersuci dan membersihkan diri, ini kelihatannya sama apa tidak, Mas Fuad? Coba, kelihatannya sama apa tidak? Beda, Pak. Oh, beda. Bedanya di mana itu? Bedanya itu kalau bersuci
harus disertai niat, sedangkan membersihkan diri tidak harus dengan niat. Oh ya, terus Mas Zain coba dilanjutkan. Kalau bersuci itu bertujuan untuk beribadah, Pak. Oh ya. Sedangkan membersihkan diri bertujuan untuk membersihkan diri, Pak. Oh ya. Terus Mbak Sri Lestari coba. Yang selanjutnya. Kalau bersuci itu tata caranya diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih, sedangkan membersihkan diri tidak, Pak. Oh ya. Nah, berarti kita paham ya, kalian paham semua ya tentang perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Ya, artinya bersuci dan membersihkan diri ada kesamaan, ada juga perbedaan. Ya, seperti pada tabel ya, kita lihat unsur-unsurnya dan menyertakan niat bertujuan untuk membersihkan. Tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih dan mengikuti pola hidup sehat. Nah, ini tabel persamaan dan perbedaannya juga. Ya. Nah, berkaitan tentang tema ini atau berkaitan tentang materi bersuci ini pada masa pandemi ini, ya kita semua itu memanfaatkan atau hikmah salah satu dari adanya pandemi ini, kita mengamalkan yang namanya toharoh atau bersuci. Ya, jadi kita harus mencuci tangan, ya. Terus yang paling utama ketika mencuci tangan ya wudhu sekalian, karena wudhu adalah hal yang paling baik, ya, dengan hal yang paling baik ketika kita membersihkan diri dari tangan, dari muka, tangan, kaki dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian dasar hukum bersuci. Ya. Ini tertulis dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Coba Mas Rita Udin dibaca coba. Saya Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Coba Mas Fatah dibaca itu artinya. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Terus kemudian, Mas Zain coba. Nah, ini ayat yang selanjutnya yaitu di surah At-Taubah ayat 108. Coba Mas Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Betul Mas Zainul? Keliru Pak. Keliru Pak. Coba diulangi Mas Zainul. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Betul Mas Fuad? Betul Pak. Coba dibaca artinya Mbak Sri Lestari. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Nah, Alhamdulillah. Artinya gini, Alhamdulillah. ya, ketika kita melakukan suatu ibadah, baik itu ibadah terutama ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah, ya, tentunya semua ibadah berhubungan dengan Allah, tetapi hubungannya kaitan ibadah dengan yang wajib, ya, seperti bersuci, sholat dan lain sebagainya. Ini kita harus paham dan harus tahu dasar hukumnya atau dasar ketika melaksanakan sesuatu. Artinya apa? Di sini ketika kita tidak paham dasarnya, tidak paham penguatnya seperti apa, ini menjadikan kita itu kurang mantap dalam beribadah. Misalkan kalau kita niat kita dalam memeluk agama Islam, ya, hanya memeluk saya ikut agama Islam karena orang tua kita, karena lingkungan kita, itu salah. Karena apa? Islam, kita memegang agama Islam, kita masuk ke agama Islam karena kita niat karena
Allah. Hanya karena Allah. Begitu juga ketika kita melaksanakan suatu ibadah, hanya kita ikut wudhu, ikut toharoh, kita ikut sholat. Nah, kalau hanya ikut-ikut toh nanti Islamnya hanya ikut, bukan paham secara sendiri atau paham secara mantap. Artinya ketika kita semua melaksanakan suatu ibadah, ya paling baik adalah kita mengetahui dasar hukumnya atau dalil tentang anjuran ibadah kita. Ya kita lanjutkan karena waktunya sangat terbatas ini. Terus kemudian ada kedudukan air dalam bersuci. Ya, nah berbicara tentang air, yang namanya air, ya air itu seperti apa, Mas Fatah? Coba, Mas Fatah, air seperti apa, Mas Fatah? Bentuknya cair, Pak Guru. Oh, bentuknya cair. Kayak apa, Mbak Siti Halimah? Coba. Bisa dipegang, Pak Guru. Oh, bisa dipegang. Nggak bisa. Oh, nggak bisa dipegang. Bisa dimakan apa enggak, Mas Zeno? Bisa Bisa diminum. Pak kalau air, Pak. Dimakan nggak bisa, Pak. Diminum, Pak. Oh, diminum. Minum, Ya. Pak. Itu Coba air. Mas Kalau Rita Udin. dimakan itu gorengan. Mas Rita Udin pernah pegang air yang warna-warni apa enggak? Walah, pernah, Pak. Pernah, Pak. Cuman yang Iya. bentuk dalam bentuk Iya. es Karena batu kalau sudah. dikasih sumba, Pak, Kalau bentuk cair tidak Campur, pernah. warna. Oh, iya. Nah, Nah, warna, Pak. berwarna ya. Air Diberi es itu warna. berwarna. Air es. Air itu. es. Iya. Es. Nah, Kan Kalau dikasih padat tuh sudah. warna ya pernah, Pak. ya, berbicara tentang air, ini yang namanya air untuk dalam bersuci, dalam ketika kegiatan kita melaksanakan bersuci, ini adalah alat yang paling utama. Ya, mungkin anak-anak semua sudah pernah lihat atau mungkin belum pernah terfikirkan, loh, kenapa kok kita bersuci menggunakan air? Ya, tidak menggunakan daun, tidak menggunakan kain. Itu pernah terfikir apa enggak hal-hal seperti itu, walaupun ringan? Pernah, Pak. Belum. Pernah, Pak. Enggak, Pak. Ya, kita Belum gambarkan. Ya, misalkan di dunia Banyak ini air tidak ada makanya. air ya, tidak ada air. Nah, kita adanya kain. Apakah wudhu itu menggunakan kain? Aneh enggak kira-kira? Panas semua. Aneh Pak, ya? yang ada. Aneh. Aneh. Terkenal itu, Pak. Sungguh aneh itu, Pak Guru. Ya, makanya kita bahas kedudukan air. Jadi air itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ketika kita menggunakan alat untuk bersuci atau alat bersuci yang paling utama itu kan menggunakan air, karena air ini adalah alat yang paling utama atau alat yang bisa membuang yang namanya kotoran, bakteri, virus dan lain sebagainya. Ini dapat disucikan atau dibersihkan dengan menggunakan air. Ini kedudukan air ini yang sangat paling utama, penting. ya, sangat penting, ya paling penting dalam hal apapun. Hidup. Ya, dalam hidup ini. Tubuh kita butuh air, Pak, juga. Ya, 8 liter, Pak, tiap harinya. Waduh, banyak. Ya. Terus kemudian kita bahas rincian-rinciannya dulu tentang macam-macam air. Ini yang pertama, macam-macam air ditinjau dari tingkatannya. Ini yang pertama ada air suci yang mensucikan. Nah, ini ada beberapa, ada 6 ya. Ada air suci yang suci mensucikan, artinya apa? Air di sini sifatnya suci, sebetulnya semua air itu sifatnya suci. Tetapi dilihat dari tingkatannya ada beberapa, nanti bisa kita golongkan. Yang pertama air suci dan mensucikan. Ya. Air suci dan mensucikan ini yang kita kenal dengan air mutlak atau air murni, tidak ada yang lain, tidak ada campuran. Nah, yang pertama di sini ada air hujan. Pernah lihat hujan, Pak Sari? Sering, Pak. Hujanan sering. Mungkin Mas Ismail pernah pegang hujan, Mas Ismail. Nada, Pak. Nada. Pegang petir, Pak, kalau itu, Pak. Terus kemudian ya, yang kedua itu ada air laut. Pernah pegang air laut, Mbak Siti Halimah? Pegang air laut? Iya, Pernah. Oh. Mas Fuad pernah mandi di kali? Sering, Pak, dulu, Pak. Sering itu, Pak. Nah, ini air suci yang mensucikan. Yang ketiga ini adalah air sungai. Ini juga bisa digunakan untuk bersuci. Terus air suci yang mensucikan. Yang keempat ada air sumur. Mas Fatah pernah lihat air sumur? Sekarang adanya bor, Pak. Sumur Oh, nggak ada. adanya bor. Tapi belum pernah masuk ke sumur ya, Mas Fatah ya? Air bor berarti ya? Air bor sekarang, Pak. Bukannya air bor bor, ya? Bor itu sama dengan sumur, Mas Fatah.
Terus pakainya kemudian, balon kecil, Pak. nah, terus kemudian yang kelima, ini ada mata air atau air dari sumber atau yang kalau di Jawa itu, kalau di tempat saya itu ngomongnya air tuk. Ya. Kalau di tempat Mas Zainul apa ini? Air apa ini namanya? Air mata itu. Air mata. Kalau di sini bukan mata air, Pak. Air mata. Sumber. Oh, sumber. Rasanya sumber. Oh, sumber ya. Terus kemudian yang keenam itu adalah air es. Jadi misalkan Mas Fuad lagi pergi ke Kutub ya, di sana kok bingung cari air ya, ambil esnya Mas Fuad atau saljunya ambil, dicairkan dulu baru bisa digunakan untuk berbuat. Kalau di kulkas, Pak. Kalau di kulkas. Nah, bisa juga. Yang penting di situ tidak ada atau tidak bercampuran dengan hal-hal yang lain, Mas Ismail. Terus kemudian yang selanjutnya, ya, ini saya singkat saja ya, saya percepat saja ya. Kemudian ada yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Ini ya, air sifatnya suci namun tidak mensucikan. Ya, ini yang pertama, ada air suci bercampur dengan benda suci. Ini contohnya air kopi, air teh. Artinya apa? Sifat airnya suci, bercampur dengan benda suci. Nah, sama suci, tetapi di sini sifatnya suci, tetapi tidak dapat suci. Nah, terus kemudian yang kedua air mustakmal. Ya, nah ini saya langsung ke contohnya saja. Coba Mbak Ervina dibaca contohnya. Mbak Ervina. Contoh ya, air pada ember yang terkena tetesan air wudhu. Nah, itu namanya air mustakmal. Air sifatnya suci tetapi tidak dapat mensucikan. Ya. Terus kemudian yang ketiga, air yang keluar dari tubuh-tubuhan. Nah, ini contohnya coba Mbak Indah, ini yang baru hadir, yuk Mbak Indah. Yo. Maaf Pak, tadi terlambat Pak. Ya. Ya ini. Untuk contoh air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan itu air kelapa. Air yang ada pada batang pohon dan DLL, Pak. Ya. Ya, karena masih banyak contohnya. Ya, nanti kita bahas nanti pada forum diskusi, nanti anak-anak semua yang bahas tentang contoh-contoh yang lainnya. Terus kemudian saya lanjutkan untuk yang ketiga, ya, ini air mutanajis. Ya. Air mutanajis di sini ada tiga. Yang pertama air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis. Misalkan seperti ini, Mas Zainul naruh ember yang berisi air suci dan mensucikan. Taruh ember di kamar mandi, ya, agak di dekat tembok. Oh, tiba-tiba ada cicak lewat, ya, terus kemudian buang kotoran air atau buang kotoran, ya, jatuh ke ember. Walaupun tidak berbau, tidak berubah sifatnya dari warnanya, rasanya atau baunya, ini walaupun tidak berubah dari salah satunya, ini tetap hukumnya najis, ya, karena di sini tidak atau kurang dari dua ulah, ya, atau kejatuhan barang lain. Ya, walaupun kecil ya, walaupun barangnya kotorannya kecil ya. Kalau misalkan Pak, barangnya besar, misalkan kotoran sapi, burung ke ember kan kelihatan. Nah kalau ini walaupun kecil ya, ini tetap hukumnya najis. Terus kemudian yang kedua air dalam jumlah sedikit yang mensucikan dan kejatuhan najis. Namun salah satu sifatnya berubah ya. Nah, seperti itu tadi. Misalkan kita kejatuhan kotoran sapi. Nah, walaupun sedikit ya. Nah, berubah warnanya hijau mungkin ya. Jadi jangan dibayangkan ya. Itu tetap yang namanya najis. Terus kemudian yang ketiga, air yang volumenya sangat banyak atau melebihi 2 gula dan kejatuhan air yang mensucikan dan berubah atau tidak berubah sifatnya. Ini artinya ketiganya ini semuanya hukumnya mutanajis. Terus kemudian yang selanjutnya, karena waktunya sangat singkat, air ditinjau dari hukum penggunaannya. Ini ada 3, air suci mensucikan, air suci namun tidak mensucikan, dan air mutanajis. Nah, ini air suci yang mensucikan yaitu air yang suci dan mensucikan dapat digunakan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Artinya
dalam segi penggunaannya, ya, dalam segi penggunaannya. Terus kemudian yang selanjutnya ini selain menggunakan air, ya, misalkan di tempat-tempat, misalkan kita pergi ke padang gurun, ya, ke padang pasir, misalkan Mas Ismail, ya, pergi berlibur naik helikopter kok jatuh di padang pasir. Hafid, udah lebih dari 30 menit loh ya, agak dipersingkat ya jamnya ya. Iya Bu, ya. Ya, batu sebagai alat bersuci ini ada syaratnya ketika kita menggunakan batu, ya. Pertama, syarat pertama menggunakan 3 buah batu. Terus kemudian yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, belum mengering, artinya najisnya itu belum mengering, ya, najisnya belum mengering. Terus kemudian najisnya belum berpindah dari tempatnya, tempat keluarnya di mana itu belum berpindah. Kalau misalkan ada seseorang kok buang air besar, nah najisnya kok jatuh misalkan ke tangan atau tersenggol oleh tangan, itu juga tidak boleh. Terus kemudian tidak najisnya tidak bercampur dengan hal yang lain, bercampur debu ataupun yang lain. Terus kemudian yang keenam, tidak meluber. Terus yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Yang kedelapan, batu dalam keadaan suci. Terus kemudian yang selanjutnya ini ada metode analogi atau kias, ya. Nah, kita di sini tahap yang pertama kita menentukan asal dulu atau asal hukumnya. Ya, jadi misalkan tidak ada air, tidak ada batu, kita bisa juga menggunakan benda-benda yang lain. Di sini kita samakan dulu asalnya dulu, atau batu di sini kita menggunakan batu dulu, atau asal hukumnya dengan batu. Ya, hukum asalnya itu karena batu itu hukumnya sudah jelas hukumnya, artinya batu itu bisa digunakan untuk bersuci. Terus kemudian setelah kita tentukan, terus kemudian kita identifikasi atau benda atau alatnya yang kita mau samakan dengan batu. Di sini ada tisu atau di toilet untuk di toilet pesawat, daun dan ranting kering ketika kita di hutan, misalkan kita di 2 tempat ini. Terus kemudian kita tentukan kriterianya. Di sini yang penting bendanya itu benda suci, benda kering, dan benda yang dapat menyerap dan menghilangkan najis. Terus kemudian kesimpulannya setelah tadi kita identifikasi, ya, terus kemudian kita samakan, ya, kita samakan antara tisu, ranting, dan daunan kering memiliki 4 kriteria yang disyaratkan. Dari 4 syarat tadi, 4 syarat yang batu itu bisa. Terus kemudian perbedaan asalnya di sini hanya tingkat kepadatan yang berbeda. Batu lebih keras daripada tisu maupun kayu ataupun dedaunan kering, tetapi tetap bisa digunakan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menyusun inferensi, yaitu tisu dan ranting dan daunan kering boleh digunakan sebagai alat bersuci menggantikan batu. Terus kemudian hikmahnya, ada 2, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Terus kemudian yang selanjutnya tawazun. Gimana? Usul Pak. Ya habis Pak Guru. Ya. Pergantian Pak Guru capek waktunya istirahat. Jam 9 Ya, Pak. benar. Ya. Ini tugas diskusinya. Ini waktunya sangat mepet sekali. Ini tugas diskusinya untuk kelompok 1 pengertian toharoh, dan yang kedua pembagian dari segi hukumnya, terus persyarat sebagai alat bersuci. Ya, terus kemudian kelompok 3 syarat yang benar digunakan untuk membersihkan selain najis atau batu. Nah, untuk diskusinya kita lanjutkan minggu yang akan datang karena waktu kita terbatas. Ini rangkumannya, nanti saya sampaikan di akhir waktu. Rangkumannya. Itu saja. Ini kita belum sampai evaluasi karena materi kita banyak, tetapi waktu kita sangat singkat. Ya, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kita beli jajan. Yuk ke kantin, kantin. Yuk, makan. Terima kasih, alhamdulillah. Ini bersama dengan lancar. Waktu sudah habis. Ya. Ini mohon maaf belum sampai belum harapan tadi. Ya.
Iya, Bu. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid sing nyeleneh ketoke aku kok.